Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Galatia Agustina Purba dengan NIM L1A119062 dari Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik penanaman pohon. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai teknik penanaman pohon, ada baiknya kita lihat video yang satu ini. Melakukan penanaman di tempat terbuka, usahakan di awal-awal musim hujan ya, atau ketika intensitas hujan cukup tinggi ya. Jangan lakukan penanaman di tempat terbuka atau tanpa penanaman seperti ini ketika cuaca kemarau. Dan ini kemarin bulan sudah hujan, jadi saya melakukan penanaman ya. Ini sebenarnya terpaksa sobat. Kenapa? Karena kakaonya sudah datang, jadi daripada mati di tempat di rumah, jadi lebih baik kita tanam saja. Kebetulan sudah musim hujan, jadi kita melakukan sedikit modifikasi. Ini kebetulan saya mau menunjukkan juga, ini adalah contoh lubang tanam. Ini lubang tanam yang sudah kita buat beberapa hari lalu, mungkin sudah ada 3 minggu ya, dan sudah 3 minggu yang lalu kita sudah berikan pupuk organik ya, mungkin kurang lebih sekitar 2 kilo. Saya taruh di lubang tanamnya di sini. Lihat, sudah tercampur tanah organiknya karena kena hujan ya. Jadi pupuk organiknya kita letakkan di sini di lubang tanamnya. Kita diamkan sekitar 2-3 minggu. Kemudian ketika melakukan penanaman, kita bongkar lagi, kita gali, kita campur dengan tanah di sebelahnya, baru kita melakukan penanaman ya. Oke, sambil kita demokan ya. Jadi usahakan pupuk kandangnya atau pupuk organiknya tercampur dengan tanah ya. Jangan pupuk organiknya langsung digunakan untuk membangun lubang tanamnya, karena kalau pupuk organik langsung digunakan untuk menimbun, ini kadang tanahnya menjadi kering karena pupuk organiknya poros, tidak menyimpan air, jadi cepat kering nanti lubang tanamnya. Jadi kita campur dengan tanah sekitarnya. Kalau saya rekomendasikan jadi misalkan ada pupuk organik ataupun kode yang kita gunakan untuk kita awal penanamannya. Selanjutnya tanam bibit. Misalkan kalau tanahnya tidak subur ya, misalkan mungkin lubang tanamnya agak lebar ya, sekitar 40 cm seperti ini. Ini gunanya untuk menggemurkan juga tanah di sekitar bibitnya, jadi nanti kakaknya lebih cepat beradaptasi. Tanam dulu. Selanjutnya kita tutupi dengan tanah yang sudah dicampur dengan organik tadi ya, dengan pupuk tadi, pupuk organik ya. Selanjutnya karena kita tanam di tempat terbuka, kita lakukan penutupan sedikit ya. Ini untuk penutupannya, coba bisa gunakan daun kelapa yang kering atau rumput kering untuk penutupan. Ini untuk mencegah nanti dapat stres ya ketika matahari terik.
atau berkebun pasti sudah sering melakukan penanaman seperti ini. Jadi ini kelemahan kalau tanam di tempat terbuka tanpa penaung ya. Jadi kita harus menutup lagi bibit kakaonya. Jadi makanya saya sarankan kalau memang ingin menanam tanaman palawija, tanam jagung, kemudian tanam kakao lah, jagung 1 meter ya buat tanam kakao. Kalau mau tanam penaung sementara seperti pisang juga boleh. Jadi nanti kita tidak melakukan penyungkupan seperti ini. Ini kebetulan saya cuma tanam sekitar 10 pohon ya, 12 pohon di tempat terbuka. Jadi kalau sobat sampai tanam 1 hektar dengan cara seperti ini kurang efektif menurut saya. Tapi tadi yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana mengkondisikan lubang tanamnya. Jika ada yang bertanya nanti bagaimana cara tanam kakao yang saya lakukan ya. Tentunya setiap tanamnya cara tersendiri, silahkan modifikasi sesuai dengan kondisi kebun sobat masing-masing. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bibit kakaonya tumbuh. Oh ya, kalau dalam 3 hari tidak ada hujan, lakukan penyiraman ya. Kalau misalnya kering atau tidak ada hujan, lakukan penyiraman bibitnya. Jangan sampai nanti bibitnya sudah beli mahal malah mati. Oke, sebelum lebih jauh kita mengetahui tentang teknik penanaman, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu kegiatan penanaman. Nah, kegiatan penanaman itu sendiri yaitu salah satu kegiatan budidaya hutan yang memerlukan area yang luas dan biaya yang cukup tinggi, sehingga perlukan suatu keterampilan yang khusus. Selanjutnya ada kegiatan teknik penanaman. Nah, di sini sudah saya buat suatu bagan ilustrasi mengenai teknik penanaman. Nah, adapun teknik penanaman, kita mulai dari pengadaan bibit dan benih. Selanjutnya kita melakukan persiapan lahan, lalu kita lakukan penanaman. Setelah itu dibarengi dengan pemeliharaan. Nah, jika kita melakukan itu dengan tahap-tahap yang benar, maka kita akan menghasilkan panen yang baik. Selanjutnya kita ke kegiatan penanaman. Nah, kegiatan penanaman sendiri meliputi pemilihan jenis, yang kedua persiapan lapangan, yang ketiga persiapan penentuan jarak tanam, yang keempat pemasangan tajir, yang kelima pembuatan lubang tanam, yang keenam pengadaan bibit, yang ketujuh penanaman, dan yang kedelapan pemeriksaan pekerjaan dan evaluasi penanaman. Ada 5 jenis penanaman. Yang pertama itu untuk penanaman rutin produksi, yang kedua penanaman pengayaan, yang ketiga reboisasi atau penghijauan, yang keempat konservasi, yang kelima itu rehabilitasi lahan bekas tambang. Selanjutnya itu ada tujuan penanaman. Nah, untuk mendapatkan tegakan yang sehat serta memiliki persediaan tanaman yang cukup di masa yang akan datang, tanaman yang sehat dapat dihasilkan dari bibit yang sehat pula. Maka, setiap unit penanaman dianjurkan untuk memilih bibit yang siap ditanam di lapangan. Selain itu, cara penanaman bibit yang benar perlu diperhatikan karena cara penanaman sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit di lapangan. Yang selanjutnya ada pemilihan jenis pohon. Nah, kesesuaian jenis dengan tempat tumbuhnya memungkinkan pohon akan tumbuh secara optimal sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan, baik berkenaan dengan nilai ekonomi, perlindungan, dan konservasi tanah maupun pengaturan tata air. Selain itu, di sini ada acuan untuk memilih jenis tanaman, di mana kemampuan beradaptasi ini ditentukan oleh kemampuan tanaman untuk tumbuh pada suatu kondisi lingkungan tertentu. Nah, berdasarkan kemampuan ini, maka tanaman dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama itu kelompok tanaman lokal, di mana jenis tanaman yang secara alami tumbuh pada suatu lokasi. Contohnya kelompok meranti, sungkai, jelitung, tembesu, dan bulian. Selanjutnya ada jenis dari luar atau eksotik, di mana tanaman yang sengaja ditanam
pada suatu lokasi yang secara alami jenis tanaman tersebut tidak tumbuh, seperti jati dan karet. Selain itu, yang perlu dan yang paling penting yang kita lihat yaitu mengenai kriteria ketersediaan jenis tanaman. Nah, jenis tanaman yang dimaksud baru memenuhi persyaratan di mana jika pohon yang akan ditanam dapat menjamin ketersediaan bahan baku kayu yang diperlukan oleh industri perkayuan yang didukungnya. Lalu, persyaratan tempat tumbuhnya sesuai dengan kondisi tempat tumbuh pada lahan yang disediakan, di mana perlu dipastikan terutama apabila jenis tanaman yang dimaksud bukan merupakan jenis tanaman setempat, melainkan jenis tanaman dari luar. Selanjutnya, teknik budidayanya cukup diketahui dan dapat dengan mudah dikuasai untuk melaksanakan pembudidayaannya. Lalu, bibit atau bahan tanamannya mudah disediakan dan pohon dapat cepat tumbuh dengan tinggi volume dan nilai kayunya. Selanjutnya, kita ke faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih pohon. Nah, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan sebelum kita memilih pohon yang untuk ditanam, seperti tujuan dari penanamannya, adanya kecocokan jenis dengan tempat tumbuhnya, ketersediaan bibit yang akan ditanam, dan teknik budidayanya telah dikuasai dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi setelah dipanen. Selanjutnya kita ke penentuan pola penanaman. Nah, pada pola penanaman ada 3, yaitu penanaman dengan pola monokultur, penanaman dengan tanaman hutan campuran, dan yang terakhir penanaman tumpang sari. Kita bahas yang pertama, yaitu penanaman dengan pola monokultur. Penanaman dengan pola monokultur dapat kita katakan dengan penanaman satu jenis tanaman. Nah, kelemahan monokultur yakni memberi peluang beradanya hama dan penyakit yang tidak pernah putus dan juga terjadinya ledakan hama karena persediaan makanan yang tercukupi. Adapun keuntungan dalam pola tanaman monokultur diantaranya dengan luasan yang sama akan diperoleh volume kayu yang lebih banyak, kualitas yang lebih baik, dan seragam dibandingkan dengan pola penanaman campuran atau tumpang sari. Dan pengelolaan juga lebih mudah karena jenis tanamannya yang seragam. Selain itu, pola ini memiliki kelemahan, yaitu apabila terjadinya serangan hama dan penyakit, penyebarannya lebih mudah dan luas. Karena kebutuhan haranya sama, maka persaingan antar pohon untuk mendapatkan hara pada pola monokultur lebih tinggi daripada pola campuran. Selanjutnya kita ke kelebihan dan kelemahan dari pola tanaman hutan campuran. Hutan campuran terdiri dari beberapa jenis pohon dengan masa tebang yang sama maupun berbeda dan memiliki tinggi tajuk yang berbeda. Nah, adapun kelebihan dari pola tanam campuran yakni yang pertama itu lebih tahan terhadap gangguan hama dan penyakit. Lalu, penggunaan ruang tumbuh maupun sistem perakarannya lebih baik, dan variasi lahan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Perbedaan daur tebang dan kombinasi dengan tanaman penghasil produk non-kayu menambah keanekaragaman penghasilan untuk jangka pendek, menengah, maupun yang panjang. Karena masa tebang yang berbeda, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, maka penebangan akan merusak tanaman lain di sekitarnya. Oke, yang terakhir yaitu pola penanaman tumpang sari, di mana sistem penanaman tumpang sari adalah penanaman yang dikombinasikan dengan tanaman pertanian dan semusim di dalam satu area. Di masyarakat, pola ini dapat diterapkan di lahan tegalan atau di pematang sawah. Adapun keuntungan dari sistem tumpang sari adalah di samping mendapatkan hasil kayu, petani juga memperoleh hasil jangka pendek berupa panen dari tanaman yang ditumpang sarikan seperti jagung, kacang tanah, singkong, talas, dan nilam. Kegiatan pengelolaan tanah dan pemupukan ketika merawat tanaman semusim akan berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tanaman. Oke, di slide berikutnya kita membahas tentang pelaksanaan kegiatan penanaman. Yang pertama itu perencanaan lapangan, di mana
pertama, perencanaan lapangan bertujuan untuk menentukan area yang akan ditanami dan pembuatan batas-batas areal tanaman. Yang kedua, pembersihan lahan, di mana kegiatan pembersihan lahan meliputi pembersihan semak, perdu, pohon, sisa. Pada saat kegiatan pembersihan lahan dilakukan, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat ajir dapat dikumpulkan. Pada daerah yang miring, sisa-sisa tonggak dibiarkan untuk menguatkan struktur tanah dan untuk mengendalikan erosi. Yang ketiga itu adanya penentuan jarak tanam. Jarak tanam di lapangan pada awal penanaman diwujudkan dalam bentuk pemanjangan ajir. Ajir yang dipasang merupakan tempat bahan tanaman yang akan ditanam. Pada umumnya, jarak tanam yang dipakai adalah 3 x 3 meter, 3 x 5 meter, maupun 4 x 5 meter. Jarak tanam ini dibuat dalam larikan yang teratur mengikuti ketinggian tempat. Selanjutnya ada dengan pengangkutan bibit. Nah, pada pengangkutan bibit dilakukan secara hati-hati agar tidak mengalami kerusakan selama di perjalanan. Bibit yang telah diseleksi dimasukkan ke dalam peti maupun keranjang dengan disusun rapat sehingga tidak dapat bergerak jika dibawa ataupun ditumpuk. Bibit yang dibawa ke lapangan adalah bibit yang sehat dan segar dan dihindarkan dari panas matahari serta disimpan di tempat teduh dan terlindung. Bibit yang diangkut dengan dipikul, jangkauan maksimumnya sejauh 2 km dari tempat pengumpulan bibit di lapangan. Yang terakhir adanya penanaman. Nah, kalau bibit menggunakan polybag, maka sebelum bibit ditanam, kantong plastik dilepas dengan cara dirobek, yang medianya terlebih dahulu dipadatkan dengan cara memeras maupun menekan polybag tersebut. Tapi kalau menggunakan tub plastik, maka lepaskan bibit dari tub dengan cara memukul tubar bagian bawah secara perlahan. Nah, media tanam ini akan tetap melekat pada akar bibit. Selanjutnya kita membahas tentang faktor pengaruh penentuan jarak tanam. Nah, faktor pengaruh penentuan jarak tanam ada 3, yaitu tingkat kesuburan tanah, teknis tanaman, dan tingkat kemiringan lahan. Mengapa tingkat kesuburan tanah menjadi salah satu faktor pengaruh penentuan jarak tanam? Karena pada tanah yang subur, jarak tanam biasanya lebih besar jika dibandingkan pada tanah yang kurang subur. Yang kedua itu teknis tanam. Jenis tanaman yang bertajuk lebar di tanaman dengan jarak yang lebih besar dibandingkan dengan yang bertajuk kecil. Yang terakhir itu tingkat kemiringan lahan, di mana pada tanah dengan topografi yang berbukit miring atau berlahan miring, biasanya jarak tanaman lebih besar karena harus mengikuti garis Mengapa jarak tanam harus diatur? Yang pertama itu jarak tanam yang teratur akan memudahkan pemeliharaan dan pengawasan serta memberikan kesan rapi dan bersih. Yang kedua, memberi ruang yang cukup kepada pohon agar dapat memaksimalkan pertumbuhan tajuk, batang, dan akar. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kerusakan pohon akibat terpaan badai. Pada pengelolaan tanah, nah cara pengelolaan tanah itu tergantung dengan yang pertama itu produk akhir dari usaha penanaman, yang kedua spesies yang ditanam, yang ketiga penggunaan lahan dan penutupan lahan, yang keempat itu pola pengusaha hutan, dan yang kelima itu kondisi tanah. Dengan metode pengelolaan tanah baik secara mekanis maupun secara manual. Dan pengelolaan tanah sendiri dilakukan 2 kali, yaitu biasa kita sebut dengan gebrus 1 dan gebrus 2, di mana gebrus 1 itu untuk membalikkan tanah, di mana tanah yang dicangkul atau digancol selama 20-25 cm supaya memudahkan pertukaran udara dan resapan air. Setelah itu, tanah yang beralang-alang dapat dicangkul dengan kedalaman 30-35 cm. Selanjutnya itu gebrus 2, di mana untuk mengasurkan tanah hingga siap untuk ditanami.
Tanah yang masih bergumpal-gumpal digemburkan kembali hingga teratur dan tekstur tanahnya menjadi lebih halus. Yang terakhir, adanya evaluasi kegiatan penanaman. Apa itu evaluasi kegiatan penanaman? Evaluasi kegiatan penanaman dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan penanaman dan untuk menentukan kegiatan penyulaman, di mana keberhasilan tanaman di lapangan biasanya dilihat dari presentasi kematian maupun hidupnya tanaman. Oleh karena itu, perlu adanya penyulaman, yaitu kegiatan penanaman kembali untuk mengganti tanaman pokok yang rusak atau mati sehingga jumlah tanaman per hektar yang tumbuh sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Di mana jika persen tanaman jadi mencapai 100%, pada area tersebut tidak perlu ada sulaman. Dan pada presentasi 80-100% perlu ada sulaman ringan. Antara 60-80% dilakukan sulaman intensif, dan di bawah 60% perlu dilakukannya penanaman ulang. Oke, sekian pemaparan materi mengenai teknik penanaman pohon. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang salah, saya minta maaf. Saya Galatia Agustina Purba, pamit undur diri dan terima kasih. Bye-bye.